Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resina Wahidni, NPMD 1A017-016, jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Unggul. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan dengan dosen pengampu Dr. Aris Munandar, SOS MSI. Saya akan menjelaskan resume buku yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan yang dikarang oleh Swedi, yang diterbitkan oleh PT Penerbit IPB Press, Kampus IPB Taman Kencana Bogor tahun 2013. Buku ini berisi tentang metode kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis kebijakan. Di dalam buku ini menjelaskan konsepsi dan paradigma baru dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan guna mewujudkan suatu sistem pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan kuantitatif. Buku ini memberikan konsep pemikiran baru bahwa perumusan kebijakan harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder kunci sejak awal proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Dalam buku ini akan membahas analisis kebijakan, metode kuantitatif, pendekatan partisipatif, analisis stakeholder, dan contoh aplikasi serta implikasi. Banyak definisi mengenai kebijakan. Menurut Sanim, kebijakan itu adalah peraturan yang telah dirumuskan dan disetujui untuk dilaksanakan guna mempengaruhi suatu keadaan, baik besaran maupun arahnya, yang melingkupi kehidupan masyarakat umum. Analisis kebijakan adalah ilmu yang menghasilkan informasi relevan dengan kebijakan publik. Menurut Muhammadi, analisis kebijakan adalah pekerjaan intelektual memilah dan mengelompokkan upaya yang strategis dalam mempengaruhi sistem mencapai tujuan yang diinginkan. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan. Terdapat dua analisis kebijakan. Yang pertama, analisis kebijakan prospektif yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan dilakukan. Dan yang kedua, yaitu analisis kebijakan retrospektif yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sesudah kebijakan diambil. Tujuan dari analisis kebijakan adalah menganalisis dan mencari alternatif kebijakan yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penentu kebijakan. Selanjutnya yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji. Metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji. Terdapat langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu: pertama, mendefinisikan masalah, kedua, mengembangkan model, ketiga, mengumpulkan data, keempat, membuat solusi, kelima, mengaji solusi, keenam, menganalisis hasil, dan yang ketujuh, mengimplementasikan hasil. Pendekatan partisipatif sangat memerlukan pelibatan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya proses sharing of knowledge antara peneliti dengan masyarakat. Proses analisis dilakukan bersama peneliti dan masyarakat setempat. Hasil analisis tersebut langsung dikembalikan kepada masyarakat untuk disusun rencana tindakan bersama. Ukuran dari pendekatan ini adalah terjadinya perubahan sosial. Liman mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
Stakeholder sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu, yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap isu, atau dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka. Stakeholder merupakan masyarakat yang memiliki daya untuk mengendalikan penggunaan sumber daya seolah-olah mereka tidak terkena pengaruh, tetapi kehidupannya dipengaruhi oleh perubahan penggunaan sumber daya tersebut. Stakeholder dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Pertama, stakeholder utama atau primer. Kedua, stakeholder pendukung atau sekunder. Dan ketiga, stakeholder kunci. Stakeholder primer merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan, misalnya masyarakat, tokoh masyarakat, dan manajer publik. Stakeholder sekunder adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai level legislatif dan instansi. Menurut Brown, analisis stakeholder adalah suatu sistem pengumpulan informasi mengenai kelompok atau individu yang terkait, mengkategorikan informasi, menjelaskan kemungkinan konflik antar kelompok, dan kondisi yang memungkinkan terjadinya trade-off. Tujuan analisis stakeholder yaitu, pertama, untuk mengidentifikasi berbagai stakeholder yang relevan dengan perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk menjamin keberhasilan dalam pengambilan keputusan atas perencanaan secara partisipatif. Kedua, untuk memetakan peran dan kontribusi stakeholder dalam pembangunan. Dan yang ketiga, untuk memaksimalkan peran dan kontribusi setiap stakeholder. Analisis prospektif adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis berbagai kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini. Analisis prospektif tidak sama dengan peramalan karena situasi saat ini tidak dapat digunakan untuk meramal masa depan. Ada 3 tujuan dari analisis prospektif menurut Dreyer. Yang pertama, untuk mendefinisikan tujuan pembangunan jangka panjang dari sistem yang dipelajari. 2, untuk menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan. Dan 3, untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan, tujuan umum, dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan. Trade-off analysis merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengelolaan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Analisis ini dikenal sebagai sistem pendukung keputusan untuk mengkuantifikasi trade-off di antara indikator kunci keberlanjutan di dalam alternatif skenario kebijakan. Guna memudahkan pembaca dalam mengaplikasikan konsepsi tersebut, buku ini menyajikan hasil studi tentang konsepsi dan penerapan metode kuantitatif dalam perumusan kebijakan publik secara terpadu dan komprehensif. Terdapat 3 contoh aplikasi dalam riset kebijakan. Yang satu, yaitu model pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit. 2, yaitu desain kebijakan pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Subang. 3, yaitu model kebijakan pembangunan kawasan transmigrasi lahan kering. Konsep pembangunan berkelanjutan telah diadopsi oleh setiap negara untuk diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, telah disepakati secara global mengenai bagaimana seharusnya sumber daya alam dikelola agar berkelanjutan sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan kegiatan ekonomi.
Dalam kesepakatan ini, jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan ketiga aspek sekaligus, yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial. Demikian hasil resume saya dari buku Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan. Untuk kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.